Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan berjumpa lagi bersama saya Irsyad Nur Hakim dari kelas 3B Sistem Informasi Universitas Singapura Bangsa Karawang. Pada video kali ini adalah bentuk revisi atau bentuk perbaikan dari video ke-9 platform. Jadi video ini akan lebih sedikit merinci ataupun bisa disebut menambahkan lah. Jadi tidak terlalu banyak mengulang dari keseluruhan yang di dalam video keseluruhan platform tersebut. Jadi di dalamnya mungkin akan sedikit tentang pembahasan layanan, pengertian layanan, yang kemudian platform layanan tersebut. Itu sih yang mau dibahas pada video kali ini. Oke, tanpa lama-lama kita mulai aja. Yang pada video kali ini saya akan membahas layanan investasi, yaitu apa sih layanan investasinya? Ialah reksadana. Oke. Nah, apa sih Apa sih itu reksadana? Nah, bisa dijelaskan bahwa umumnya tuh reksadana bisa diartikan sebagai wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasi dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Nah, mengacu kepada Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 Pasal 1 Ayat 27 didefinisikan bahwa reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasi dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Nah, juga reksadana merupakan salah satu alternatif investasi bagi masyarakat pemodal, khususnya pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki banyak waktu untuk dan keahlian untuk menghitung risiko atas investasi mereka, di mana reksadana dirancang sebagai sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki modal, mempunyai keinginan untuk melakukan investasi, namun hanya memiliki waktu dan penghitungan yang terbatas. Selain itu, reksadana juga diharapkan dapat meningkatkan peran pemodal lokal untuk berinvestasi di pasar modal Indonesia. Ada 3 hal itu yang terkait dari definisi di atas, yaitu pertama adanya masyarakat pemodal, yang kedua dana tersebut diinvestasikan dalam portofolio efek, dan yang ketiga dana tersebut dikelola oleh manajer investasi. Ketiga hal tersebut adalah yang menjadi cakupan tentang reksadana. Oke, mungkin gak usah berlama-lama ya tentang reksadana. Jadi platform apa sih yang mau saya gunakan dalam layanan investasi reksadana? Nah, yang saya bawa adalah platform atau aplikasi, yaitu Bibit. Nah, Bibit adalah aplikasi reksadana untuk membantu investor pemula mulai berinvestasi. Siapapun bisa langsung investasi dengan optimal sesuai dengan level risiko, tanpa perlu pengalaman, tanpa harus bingung, tinggal terima beres. Dimana teknologi Bibit menggunakan risk model price, model portfolio teori untuk menyesuaikan investasi ke reksadana yang cocok dengan risiko sesuai dengan usia, toleransi risiko, serta kemampuan finansial kamu. Nah, juga di Bibit pun ada jenis-jenis portofolio di Bibit. Yang pertama itu ada Bibit darurat, Bibit goals, Bibit pensiun, Bibit tabungan. Nah, jadi banyaklah pertimbangannya yang bisa diberikan gitu. Oke, mungkin di sini saya akan sedikit memberikan bisa dibilang alur sistematis gitu dari Bibit itu tersendiri. Oke, ini adalah berikut alur sistematis yang bisa dibilang bahwa user bisa secara general atau secara umum user bisa lakuin yang orang lain nggak tahu tuh pasti akan tahu gitu dengan kita bisa melihat alur sistematis seperti ini. Nah, kita tuh bisa melakukan masuk atau login dulu. Jadi teman-teman jika emang belum, maka registrasi terlebih dahulu dan habis itu login. Kemudian bisa masuk ke beranda Bibit. Habis masuk ke beranda Bibit buat portofolio. Maksudnya buat portofolio tuh buat apa? Maksudnya
portofolio ini misal kita butuh dana pensiun, jadi silakan buat teman-teman yang udah memiliki modal ataupun memiliki uang dingin yang memang itu hasil yang tidak terpakai, bisa dimasukkan ke portofolio ini sebagai nanti buat dana pensiun. Kemudian profil resiko itu ada 3 ya teman-teman, jadi ada rendah, sedang, dan tinggi. Kemudian ada membeli jenis reksadana di sana tuh ada reksadana pasar uang, reksadana obligasi, dan reksadana saham. Kemudian ada pembelian sesuai kebutuhan, jadi teman-teman ya beli sesuai kebutuhan, sesuai butuh nominalnya berapa, di bibit pun minimal itu 10.000. Jadi nggak perlu khawatir buat teman-teman semua yang memang punya budget yang minim, bisa. Kemudian ada metode pembayaran, lumayan banyak lah apa yang bisa dibayar. Kemudian verifikasi manajer investasi, jadi setelah ada pembayaran nanti akan dilakukan verifikasi manajer investasi. Setelah pembelian, kemudian setelah udah diverifikasi akan terlihat pembelian berhasil, manajer investasi mengolah aset. Jadi nanti yang melakukan pengolahan itu adalah manajer investasi. Kemudian kita pun jika memang perusahaan dapat keuntungan, kita mendapatkan dividen. Teman-teman juga bisa menjual aset jika memang dirasa worth it untuk dijual, seperti itu. Oke. Berikut adalah tampilan dari beranda bibit. Aduh, panas HP saya. Nah, lihat, bisa dilihat itu ada nama saya, Irsyad Nur Hakim. Nah, juga di sini teman-teman bisa memasukkan Bank Jago, karena bank digital Bank Jago ini lumayan worth it karena bisa ya tanpa admin untuk top up di mana ini, di bibit. Kemudian bibit plus tuh untuk, jadi teman-teman tuh di bibit itu sekarang ini bukan hanya untuk investasi reksadana saja. Jadi di bibit ini sudah bisa pembelian saham, kemudian juga obligasi pemerintah, jadi SBN atau apa, SBN retail seperti itu. Oke, kita masuk ke beranda saja, kita akan bahas. Oke, yang pertama di atas tuh ada nilai portofolio, kemudian ada keuntungannya dan ada imbal hasil yang bisa kita dapatkan. Ya, saya di sini masih belajar, jadi ya saya menyembunyikan nominalnya. Oke. Nah, di situ ada RDN wallet. Jadi ini buat ya karena kan ketika ingin melakukan ingin bertransaksi saham itu perlu dompet saham, bisa saya sebut sih dompet saham. Jadi berbeda lah, harus ada dompet tersendiri untuk saham itu. Nah, produk investasi di bibit ini lumayan banyak, di mana ada reksadana, saham, SBN retail, obligasi, PMR. Nah, jadi yang saya bahas di sini adalah reksadana. Jadi kita buka reksadana aja. Jadi ya buat teman-teman yang mau lebih menjurus silakan pelajari saham, SBN retail, obligasi. Nah, di reksadana ini ada pasar uang, reksadana pasar uang, reksadana obligasi, reksadana saham, reksadana syariah, dan reksadana ini lainnya. Nah, ini lainnya tuh ya lumayan lah. Oke. Dijelaskan juga bahwa pasar uang tuh memiliki resiko rendah dengan return yang lebih tinggi dari deposito. Kemudian obligasi itu lumayan stabil dengan resiko yang moderat, dan saham ini resiko tertinggi. Reksadana saham ini resiko tertinggi yang berani ambil resiko yang lebih besar. Oke, kita back. Oke. Nah, di sini tuh ada portofolio. Jadi teman-teman bisa membuat portofolio dana tabungan, dana pensiun, bisa ditambahin, bisa tambah apa bibit darurat, bibit pensiun, dan bibit goals. Nah, teman-teman bisa melakukan apa aja gitu. Bisa melakukan apa saja, bisa bikin portofolio apa saja di sini. Nah, oke, mungkin teman-teman sebelum ke sini kita ke bawah dulu. Nah, di sini tuh ada promo, dan juga buat teman-teman yang memang dirasa masih perlu belajar, di situ ada akademinya di bibit. Jadi kita belajar di sini ada free-nya, jadi nggak perlu khawatir, kita belajar apapun bisa, ya setidaknya 6-9 video tuh kita paham. Nah, ini bisa teman-teman pelajari, dan juga di sini ada artikel, jadi lumayan lengkap buat teman-teman pelajari.
Oke, back to the robo. Jadi di Bibit ini ada namanya robo advisor. Jadi bisa disebut kayak apa ya, kita bisa konsultasi lah ke dia, tapi bukan konsultasi lebih tepatnya. Jadi dia menyesuaikan apa yang kita butuhkan. Nah, mungkin tuh sebelumnya dia kenalan dulu sih sama robot, tapi karena saya sudah kenalan, jadi saya akan sedikit menjelaskan aja. Nah, di sini bisa kita ubah. Nah, bisa dilihat profil resikonya. Jadi bisa diubah ketika memang gue nggak mau ngambil resiko ini tuh bisa dikecilin gitu. Nah, jadi tadi 5, 3, 2, 1. Nah, ini 1. Namanya konservatif yang artinya resikonya rendah. Bisa dilihat nanti ada pembagian setelah udah dapat seperti ini, ada profil resikonya. Jadi pasar uang nanti 70%, obligasi 20%, dan saham 10%. Jadi ini tuh alokasinya tuh. Jadi ketika memang dirasa gue mau mulai investasi, gue punya uang nih, uangnya dingin, uangnya nggak dibeli apapun, tapi masa didiemin gitu, boleh silakan dimasukkan aja. Jadi robo guru ini bisa membantu gitu. Nah, ini nambah nyampe 4,5 tuh udah moderat, jadi udah risikonya udah medium, udah sedang. Nah, ini agresif tuh udah tinggi, jadi semakin tinggi itu yang akan digunakan adalah saham 10. Nah, jadi kalau 10 tuh kebalikan dari 1, jadi 70. Pasar uangnya 10%, obligasi 20%, dan sahamnya 70%. Oke, mungkin dia tadi nggak ngerti gitu penggunaan robo. Nah, kita bisa nih kenalan sama robonya, ditanyain. Oke, Tega baru mulai beresiko mulai. Bisa baca. Ya, si Bibit pun menyarankan di robo advisor. Nah, mulai aja dulu, bisa mulai dari 100.000. Sebenarnya 100.000 itu minimal untuk kita bisa disebut di robo. Sebenarnya ada 10.000 tuh ada. Jadi teman-teman bisa membeli reksadana 10.000 itu minimalnya. Tapi kita harus nyari, maksudnya produk yang bisa kita beli itu reksadana apa yang bisa kita beli itu dengan produk. Nah, tapi untuk dari robo itu menyarankan minimal 100.000 karena kan dibagi ya dari tadi pasar uang. Jadi si robo ini membagi ketiga jenis itulah investasinya, jadi pasar uang dan obligasi saham. Nah, itu udah minimal 100.000. Nah, udah jelas nih. Nah, tapi teman-teman jika rasa ini Batavia Dana Kas Maksima tuh nggak worth it, kita bisa milih sebenarnya Bahana. Nah, ini banyak sebenarnya seperti ini. Kita tinggal dibaca cara pembacaannya aja gitu teman-teman, gimana sih bisa membaca ini fitur yang di dalamnya. Mungkin nantilah bisa selanjutnya. Udah ya teman, tinggal beli sekarang. Iya, bayar. Nah, di sini ada paymentnya. Nah, yang di wallet tuh ya saham, buat dompet saham gitu. Nah, ini tuh si Bibit itu bekerja sama sama Stok Bank Jago, kemudian ada GoPay. Nih lihat nih, mungkin terlihat transfer bank pun ada adminnya. Kalau mau gratis pakai bank digital Bank Jago. Oke, seperti itu. Jadi kita nggak perlu nyampe di Bibit tuh ada nabung ada fitur namanya nabung rutin. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir ketika lupa menabung, dan nanti kan saat nabung tuh nanti akan masuk ke pembayaran kita. Misalkan kita terintegrasi dengan Bank Jago, jadi nanti saldo Bank Jago akan tersedot masuk ke Bibit seperti itu. Oke. Nah, mungkin ini satu hal yang mau saya kasih tahu. Misal kita masuk nih ke pasar uang, kemudian kita buka Batavia, kita tuh bisa ngebandingin antara reksadana atau obligasi. Misalkan
Silahkan kita bandingin ke pasar uang juga dengan Dreamcast 2 kelas A. Nah, bisa dilihat total return 1 tahun, CAGR-nya, drawdown, total AUM, average sebagai ke bank kustodian, minimal pembelian. Lihat pembeliannya bisa 10.000. Average yield jenis produk. Nah, ini juga bisa dilihat 10 tahun yang lalu seperti apa. Nah, tadi mulainya di Januari 2014. Ya, bentar lagi 1 tahun, 10 tahun. Seperti itu, kita tambahin lagi, kita pilih ke saham. Bisa kita ke Super ini saya nggak tahu. Ini bisa dilihat itu perbandingan. Jadi lumayan worth it gitu, di dalam satu aplikasi kita bisa tahu perbandingannya, apalagi melihat dari grafiknya apakah menurun, apakah bisa naik seperti itu. Oke, mungkin ini apa ya? Ini transaksi yang bisa lakukan. Mungkin itu aja sedikit pembahasan tentang bibit, yaitu reksadananya. Mohon maaf jika ada kekurangannya. Saya Irsyad, izin pamit. Ciao.